Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Masih membahas seputaran dunia baru yang penuh pergolakan, di mana organisasi baru yang bernama Cross Guild sedikit demi sedikit akan memporak-porandakan angkatan laut. Hal ini mengatakan bahwasannya tugas mereka sudah seperti pasukan revolusi. Jadi kita bisa menyimpulkan angkatan laut tidak akan bisa bergerak secara merata dan absolut lagi. Nah, apa imbasnya jika terjadi seperti ini? Lantas apa yang dilakukan oleh dua Yonko dari era lama yang tersisa selanjutnya? Simak baik-baik pembahasan berikut. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan era Shanks akan menggetarkan dunia versi efek anime. Setelah terbentuknya Cross Guild sudah dipastikan Shanks dan Yonko lainnya pun akan merasa perubahannya. Secara tidak langsung juga membuat wilayah kekuasaan dan pasukan pun menjadi bertambah. Untuk menanggulangi masalah ini, para Yonko pun harus mengeluarkan eksistensinya agar gelarnya tersebut tidak kalah oleh Yonko lainnya. Terutama gebrakan besar yang dilakukan oleh Yonko bagi kepada pemerintahan dunia. Seperti yang kalian tahu, pasti di pikiran Shanks saat ini pun juga terkejut. Bagaimana bisa membuat aliansi dengan dua orang egois itu? Padahal Mihawk saja tidak tertarik bergabung dengan Shanks. Namun kabar baiknya mulai dari sini Shanks tidak akan menambah hambatan lagi dari angkatan laut yang mencoba untuk menghentikannya. Maka dari itu, pada saat di perairan Wano Kuni dia mengatakan sudah saatnya untuk mengambil One Piece. Tapi sebelum menuju ke sana, dia akan membersihkan satu masalah yang terjadi pada wilayahnya, yakni mengenai Barto yang sudah membakar bendera kebanggaannya. Jika dia tidak membersihkan masalah ini, maka sudah pasti dia akan gagal menjalankan tugasnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dari tugas ini? Untuk sekarang kita masih belum mengetahui kata-kata Shanks yang penuh kecurigaan ini. Jangan-jangan dia ditugaskan oleh seseorang. Terus jika dia gagal menjalankan misinya, maka dia akan mendapat hukuman atau masalah. Ya, sampai sekarang pun jawabannya itu belum benar-benar ada. Jadi kita terus akan dibayangi dengan banyak pertanyaan mengenai apa yang dilakukan oleh Shanks sebenarnya dan siapakah dia itu. Kabar baiknya setelah 20 tahun lebih dari episode pertama sampai sekarang, baru-baru ini Oda baru mengungkap rahasia mengenai sosok legendaris ini pada volume yang berjudul 4 Billions. Yang mana volume ini mengacu kepada bounty dari Shanks sendiri, tentunya juga identitasnya yang sebenarnya. Nah, penasaran dengan isi bab tersebut? Beginilah asal-muasalnya. Poin pertama, dari mana sebenarnya Shanks berasal? Menurut flashback dari Oden, kita dilihatkan Shanks sudah berada pada kapal bajak laut Roger sejak kecil bersama dengan Buggy. Dan ternyata Shanks bukanlah anak magang, melainkan anak dari suatu tempat tak terduga di Pulau Para Dewa. Yang sekarang pulau tersebut sudah dihilangkan oleh pemerintah akibat insiden besar yang terjadi. Kronologinya di situ diketahui saat sesudah bertarung atau sebelum bertarung, Goldie Roger menemukan sebuah peti harta karun yang begitu beda dengan yang lainnya. Jelas saja sebagai bajak laut, Roger pun mencari harta itu, karena ia tahu di dalamnya pasti akan ada harta karun yang sangat spesial. Dan ternyatanya benar, saat membuka harta itu, Roger pun sangat shock dengan apa yang dia lihat. Lantaran yang dia temukan bukan harta karun biasa, melainkan seorang bayi berambut merah berusia 1 tahun. Entah seperti apa kronologi selanjutnya, karena Oda hanya memberi sedikit informasi ini saja. Tapi satu hal yang pasti, Shanks bukanlah anak biasa, lantaran dia berasal dari tempat para dewa, yang mana seharusnya di situ tidak ada anak buangan. Sehingga dengan fakta ini pun banyak mengaitkan kepada teori bahwa Shanks adalah anak dari Rock di Sebek. Nyatanya pun tidak begitu. Diketahui marga dari Shanks adalah Fairland, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Tanah Ketakutan. Belum jelas apakah ini kebenarannya atau tidak. Satu hal yang pasti, satu misteri pun yang kita ingin tahu sudah dijelaskan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa siapa saja yang ditemukan oleh orang di salah satu peti atau gentong, maka orang tersebut memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di mana Shanks pada saat bayinya di dalam peti ternyata sekarang menjadi Yonko yang paling ditakuti. Sedangkan Luffy yang ditemukan dalam gentong oleh Koby sekarang sudah menjadi Yonko sekaligus memiliki sebutan sebagai Joy Boy dan Dewa Matahari. Nah, bagaimana? Apakah episode pertama One Piece adalah foreshadowing yang diberikan oleh Oda kepada para penonton? Setelah terungkapnya misteri itu, muncul lagi misteri lainnya yang membuat menjadi membingungkan. Nah, apakah yang membingungkan?
Tepat sekali, yang membingungkan kali ini adalah asal-usul mengenai kenapa Buggy bisa berada pada kapal bajak laut Roger. Pasti kalian juga bertanya-tanya mengenai hal ini, dikarenakan semakin terungkapnya masa lalu dari Shanks, maka misteri dari Buggy pun juga menjadi-jadi. Siapa dia sebenarnya? Dari mana dia berasal dan kenapa dia masuk dalam bajak laut dari Roger? Mungkin jawaban simpelnya adalah palingan Shanks bertemu dengan Buggy di suatu tempat. Yang mana akibat pertemuan itu, entah kenapa Buggy sangat cocok dengan Shanks. Apalagi Buggy ini juga suka berpetualang, tepatnya untuk mendapatkan harta karun legendaris yang membuatnya bisa menjadi kaya. Apakah benar Roger menyetujui anak kecil hanya begitu saja? Tentu saja tidak. Dia merekrut orang pilihan yang membuat bajak lautnya menjadi kuat. Setelah dipikir-pikir juga saat masih kecil, tepatnya pada flashback Oden, kita dikasih lihat bahwa kekuatan Buggy sama kuatnya dengan Shanks. Walaupun kita belum mendapatkan jawaban pasti mengenai ukuran kekuatan dari Shanks dan Buggy saat masih kecil. So, sudah pasti Buggy memiliki hal spesial dari bidang lainnya yang kini belum terungkap saja. Dan benar saja, saat dunia baru berlangsung, Buggy langsung mengejutkan semua dunia dengan organisasi barunya yang bernama Cross Guild, yang kemudian dia dijuluki dengan Yonko pelawak paling jenius. Jeniusnya di sini karena dia bisa mengolah lahan dari Doflamingo menjadi lebih besar dan tak masuk akal lagi. Bukan hanya itu, digadang-gadang Buggy sudah menemukan harta karun dari Kapten John yang dikenal dengan bajak laut yang paling termasyur atau kaya raya. Dengan adanya harta karun itu, maka dia bisa dengan mudah membuat organisasi seperti pembunuh bayaran dengan skema angkatan laut yang jadi targetnya. Bila benar begitu, maka julukannya tersebut bukanlah guyonan belaka. Malah nantinya hal inilah yang akan membuat angkatan laut benar-benar bisa terjatuh. Dengan gebrakan besar ini, apakah Shanks juga Margadi yang belum terungkap? Bisa jadi iya. Karena menurut perkataan dari Dovi bahwa Margadi akan muncul ke permukaan dan menjatuhkan Tenryubito atau pemerintahan dunia. Terus kita lanjut pada poin kedua. Diketahui saat di desa Fuchsia tepatnya 12 tahun yang lalu, Shanks sudah memiliki bounty 1 miliar berry. Bukti ini mengartikan beberapa tahun setelah itu alasan kenapa Shanks tiba-tiba bisa menjadi Yonko termuda di masa itu. Ternyata Shanks bisa mendapat bounty sebesar itu adalah kekuatan Hoshoku Haki yang sangat overpower. Dikatakan hakinya itu pembunuh Kenmushoku Haki. Kenapa bisa begitu? Lantaran Hoshoku Haki yang dimilikinya mungkin sudah level maksimal, sehingga efek Kenmushoku Haki tidak akan bisa mengimbanginya. Sedikit spoiler nih, katanya dalam movie Red kekuatan Haki Shanks itu begitu mengerikan dan memiliki efek yang sangat jauh. Bahkan seorang Admiral sampai bisa terjatuh ke tanah akibat tekanan itu. Selain itu, Kizaru sampai ketar-ketir terkena kekuatan full Haki dari Shanks. Alasan inilah mengapa Aramaki tidak berani solo melawan bajak laut Akagami, karena memang hakinya tidak selevel dengan Shanks. Selain fakta haki full power itu, kita juga diberi informasi kalau Shanks bisa membuat pedangnya membara. Mungkin mirip-mirip seperti jurus dari Kinemon. Entah teknik apa yang digunakan oleh Shanks, pasti kekuatan inilah yang dilirik oleh pendekar pedang terkuat Mihawk. Mengingat sebagai pendekar pedang nomor 1, hal seperti itulah yang membuatnya semakin terkesan dan ingin melawannya. Hal ini sangat mirip dari Zoro yang terkesan oleh jurus api dari Kinemon. Bahkan saking terkesannya, dia sampai mempelajarinya. Mungkin hanya itu saja poin penting yang diberikan oleh Oda pada volume 4 Billions ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan peran Shanks pada dunia baru ini. Sepertinya mulai sekarang dia tidak akan ikut campur dengan satu masalah di dunia baru, melainkan dia akan mengawasi salah satu bajak laut yang paling licik, yaitu Kurohige. Seperti yang kalian tahu, sejak puluhan chapter, Kurohige belum diperlihatkan lagi sampai time skip beberapa hari, di mana hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa dia sedang menuju ke suatu tempat yang tak terduga. Bukan Wano Kuni, bukan Whole Cake Island, bukan Merijoa. Lantas pulau mana sebenarnya yang dituju oleh Yonko 1 ini? Apakah mereka menuju ke Pulau Elbaf? Sepertinya tidak, dikarenakan Kurohige tidak ingin angkatan laut lebih dulu mengambilnya. Yang artinya sebuah pulau di mana ada sesuatu berharga di pulau itu, entah bersifat harta ataupun makhluk hidup. Dan perannya Shanks di sini nantinya adalah menghentikan Kurohige untuk mencegah kemungkinan terburuk. Atau yang paling terburuknya pada final saga ini, kita akan dilihatkan dua Yonko tersebut akan bentrok untuk menunjukkan siapa yang paling kuat dan berkuasa pada era ini. Bila kejadian ini benar terjadi, maka akan sangat epik nantinya. Well, itu saja pembahasan mengenai hari ini.
Bila kalian mempunyai teori atau pembahasan yang menarik, kalian bisa share di kolom komentar agar nantinya jika cocok akan kami bahas. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.